Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih anugerah Tuhan. Kelompok pejabat yang tergabung dalam Global Pro Ekstensi yang dipelopori oleh Pak Ruhut di Jakarta menyatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan jangan terus menjadi minder atau rendah diri. Jangan sekali lagi menyatakan saya adalah minoritas. Jangan Bapak Ibu. Dari Pro Global Ekstensi dikatakan bahwa kita adalah mayoritas kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting supaya anugerah Tuhan itu terjadi atas kita. Jadi anjuran dari Jakarta pada rapat 28 Oktober 2024 di GSJ Taman Jayu dari Jakarta sudah menegaskan kita bukan minoritas, tapi kita adalah mayoritas kedua. Wong ono nomor 1, ono ada nomor 2. Puji Tuhan. Juga puji Tuhan Bapak Gembala sekarang di Madiun. Tadi malam jam 8 menit masih mengunjungi kami. Kami masih ada di Jalan Pahlawan depan Plaza Lawu, Madiun. Beliau mengunjungi kami. Beliau beserta Ibu Gembala sehat-sehat di Madiun sekarang. Nanti akan dilanjutkan refreshing ke Sarangan, katanya beliau seperti itu. Tapi mari kita juga akan refreshing pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Pro Global Ekstensi akan kita dukung. Kita jangan terus menyatakan saya minoritas, saya jangan. Kita adalah mayoritas kedua. Supaya kita tidak dalam psikologi ilmu jiwa minder warde komplek. Supaya kita naik kelas. Supaya Tuhan mendengar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat, saya orang Jawa, ketika awal saya kenal Tuhan, apa yang pernah disampaikan secara sepintas oleh Pak Yusak Sujarwo, bahwa kekristenan itu adalah simple. Beliau menyatakan dengan simpel pada saat itu bahwa kekristenan, kehidupan kekristenan itu adalah lagu, dan kayekten. Mungkin ada yang pernah ingat yang disampaikan, maknanya begini Bapak Ibu, saya terjemahkan, opo iku? Dalam bahasa Jawa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi lagu, hidup ini adalah indah. Lagu memiliki oktav, memiliki solmisasi, do, re, mi, fa, sol. Juga memiliki tangga nada. Tangga nada 1, sopran, alto, bass. Dan setiap tangga nada, setiap notasi pada lagu itu berbeda. Itu menggambarkan satu kehidupan estetika, kehidupan anak Tuhan. Kehidupan dalam lagu menyatakan bahwa langit itu tidak selalu biru. Kehidupan kita ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada bermasalah, ada tidak bermasalah. Itulah hukum alam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kita meyakini apa yang kita lakukan, kehidupan walaupun bagaimanapun juga, itu bagi kita adalah estetika. Satu keindahan. Loh, wong loro kok indah? Ya, ada rencana Tuhan, orang sakit itu Bapak Ibu. Ada rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang indah. Walaupun segala sesuatu tidak atau mendukakan bagi kita. Tapi
harus dalam bahasa Jawa harus ada laku. Dilakoni. Dilakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu kalau kita bisa melakukan, dan ingat dalam bahasa Jawa pembelajaran ketika kami awal mengenal Tuhan, pada saat itu belum bahasa Indonesia, bahasa Jawa, harus ada kayekten. Hidup harus firman itu dilakukan, dan kayekten itu adalah anugerah. Kekuatan kita tidak mampu kita bertemu mencapai apa yang dirindukan Tuhan hanya dengan kayekten, hikmat, kekuatan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kekuatan kita tidak mampu. Menengadahlah ke atas, berharaplah, tundukkanlah ke bawah, bersyukurlah, usahakanlah dirimu menjadi orang yang sempurna. Orang yang sempurna itu adalah orang yang berguna. Firman Tuhan menyatakan orang yang berguna itu orang yang mampu menjadi pelayan. Pelayan Tuhan. Nah tadi pagi sudah sharing sama Ibu Seni. Hiduplah. Jadi hidup yang indah ini, saya yakin dan pasti Bapak Ibu hidupnya pada pagi hari ini indah. Amin. Amin Bapak Ibu. Walaupun apapun yang terjadi, hidup ini adalah indah. Estetika. Tapi kita lakukan dan kita berharap hanya hikmat, anugerah. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Dan yang paling titik kulminasi adalah layanan. Sekecil apapun untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pada pagi hari ini sebetulnya ini serial banyak, 12 serial Bapak Ibu. Kita akan bicara dalam memiliki tujuan hidup. Saya akan berikan satu batasan dulu tentang apa makna dari tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapainya dan memastikan berjalan pada arah yang dikehendaki Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahwa tujuan hidup kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencapainya, untuk meraihnya, dan memastikan kita berjalan pada arah, alur, rancangan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi apa tujuan hidup kita adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi tetap hidup dalam satu koridor rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya nanti kita, sebab setiap orang itu tidak akan mampu mencapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi karena anugerah, karena kayekten tadi dalam bahasa Jawa, kita bisa mencapai apa yang dirindukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendorong kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pengembangan diri kita. Saya yakin dan percaya setiap orang oleh Tuhan diberikan satu anugerah, talenta, kemampuan, kecakapan, kecerdasan, keterampilan tertentu oleh Tuhan. Untuk mencapai ke sana, mari kita akan dorong setiap pribadi kita akan masing-masing bertanggung jawab atas pengembangan diri kita. Kalau filsafatnya orang di Madiun,
investasi yang utama itu adalah pendidikan. Mas yo aku gak duwe apa-apa. Pokoknya anakku iso sekolah. Dan orang sana mesti menyatakan, nek iso lebih tinggi dari saya, wong tuane. Pada saat itu orang sana seperti itu. Itu cara mengembangkan diri. Dengan kecakapan apa yang kita dianugerahkan Tuhan, pengetahuan apa yang dikaruniakan oleh talenta apa yang dikaruniakan oleh Tuhan, masing-masing kita akan kembangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya setiap kehidupan kita masuk dalam rancangan Tuhan. Itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itulah suasana surga supaya hadir pada setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pagi hari ini sukacita. Tertawa Bapak Ibu. Mesem Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, wong sedalu lho Bapak Ibu, wau dalu niku kalau dihibur Pak Darman, pirang-pirang jam niku dihibur Pak Darman. Oh wis, kok gak ono Pak Darman, gak ono sing ngibur mambeng iku. Perjalanan sedina beleng, ya sedina sewengi, ya. Dihibur Pak Darman. Puji Tuhan, karena lagu itu indah, itu gambaran orang hidup. Wis mulai awal sampai akhir Pak Darman tok sudah. Puji Tuhan. Pak Darman masih ada, berarti masih dikaruniai oleh Tuhan. Jam 11 malam, Bapak Ibu tadi malam saya datang. Pak Tris ada, Pak Rudi ada. Ada, puji Tuhan masih diberikan kekuatan. Bapak Mas Eko ada. Berarti yang ada mungkin nanti siang Bapak Ibu. Masih diberikan kekuatan. Jam 11 malam datang, pegel ndak Pak Darman? Puji Tuhan, ya tapi puji Tuhan, ya refreshing, ya. Anehnya bagi saya Pak Darman, lah refreshing kok mulih neng omahku dewe itu loh. lah tempat tulisan saya itu, lah saya kalau jalan dari rumah ke Sarangan itu hanya jalan kok. Bobol jalan setapak. Lain namanya refreshing di omahe dhewe Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan. Kita dirancang untuk menyenangkan dan melayani Tuhan. Untuk mempersembahkan persembahan yang sesungguhnya. Bapak Ibu duduk di sini adalah persembahkanlah tubuhmu. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Amin Bapak Ibu. Wes, aku tak online ae. Saya sendiri kalau sudah ibadah online saya tidak bisa merasakan. Ya iso ngrungokne. Ya. Kuliah online pun kami tidak bisa merasakan. Tidak seperti kalau kita tatap muka seperti ini. Itu sudah kami rasakan. Ya, jadi kita dirancang untuk menyenangkan dan melayani Tuhan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Untuk mempersembahkan penyembahan yang sesungguhnya. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi murid Kristus dan memuridkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat ketika kami hidup pertama kami dulu adalah tahun 60-an kami di Bulu Lawang. Bapak saya adalah seorang atlet dan atlet bulu tangkis, dan di depan rumah saya itu ada orang keturunan juga senang bulu tangkis. Lalu kalau ingin beli kok saja atau harus ke Malang. Maka dariku Pak Simon, bapak saya namanya Pak Simon, wis nengok ini wis. Karena anaknya 2 laki-laki. Nah, suatu ketika bapak saya kalau sore situ wis tak bandani sudah koke. Karena
Mesti adik saya yang paling perempuan itu diajak pada saat itu. Yang namanya Wiwi, yang dulu pernah punya tanah parkir itu, diajak. Bahkan Pak Simon aja lali, nek rene anakmu gowonen. Seorang anak Tuhan. Satu ketika tahun 60-an ada tetangga di Pandanpuro kelaparan, tengah wengi nangis. Dan kebetulan dulu belum dipagar tembok, hanya pagar pohon. Lalu ada pisang, pisangnya itu yang menjulur, pisang kepok itu menjulur keluar dan suluh. Tanggane bengi nangis pada saat itu. Lalu karena nangis arek cilik, gak betah arek keluhan. Zaman dulu Bapak Ibu, masih banyak orang kelaparan tahun 60-an. Jokok gedang. Setelah diberikan pagi-pagi mereka datang ke rumah. Yang gedangnya diambil belum buka. Saya mohon maaf. Gedangmu tak jokok. Anakku keluwen. Dek. Lalu satu tandan ketoken terno. Itu yang pertama pada saat belum mengenal Tuhan. Orang tua kami belum mengenal Tuhan. Itu terinspirasi pada saat penginjilan yang nyata itu. Sak tundun diterne kabeh. Lalu yang kedua ketika kami di Lawang dengan Pak Darman ke Mas Jerry, saya Pak Mas Jerry, Gereja Jawi Wetan sih ada, oh ada itu Pak Agus. Itu juga menginspirasi orang tua kami, walaupun kami belum kenal Tuhan. Karena dulu memang hanya di Krebet saja yang ada listriknya dan itu mesti lewat Bulu Lawang masih jalan. Kami terinspirasi, orang tua kami terinspirasi, orang-orang anak Tuhan. Tadi yang pertama Pekoro Gedang, sebab kami tadi pagi-pagi aku malah eling pesan ke Bu Seni tadi, Bu Seni gedangnya jemaat ono sing wis suluh, kondang ngetok. Maka dari itu saya ingat. Ya, itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Penginjilan secara nyata. Klip berikutnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi setiap kita itu harus tahu gambar diri kita. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Supaya kita bisa mengukur gambar dari setiap kehidupan kita. Klik berikutnya, tolong ya. Yang pertama Bapak Ibu bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama, berani bermimpi besar. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Loh, rancangan Tuhan kan enggak main-main. Saya ini bersyukur betul. Setelah kami kembali pulang ke Madiun, ke Magetan. Begitu GBPS datang di sana, langsung kami terjangkau oleh pelayanan kasih itu. Kami juga sebelumnya di Bulelwang kami terinspirasi penginjilan nyata anak-anak Tuhan di sana. Tapi memang dulu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kami pun ketika masih di Magetan, kami pun menyebut anak-anak Tuhan pada saat itu memang kaum piyayi. Piyayi itu kaum ningrat, wong cukup, wong soge. Lah wong nek ning gereja rajin, sepatuan, atine seneng, bareng-bareng. Kene pating klumbruk kabeh. Itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang kadang-kadang tidak dilihat,
Maka dari itu pandangkanlah arah ke atas supaya kamu bisa terus berharap. Dan jangan lupa pandanglah ke bawah supaya kamu bisa terus bersyukur. Supaya wong Jawa menyatakan ojo ngongso-ongso. Artinya ongso-ongso itu memaksa. Gak kuat ngangkat kuat nih, yang geblak tenan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Maka talenta, kekuatan, gambaran hidup kita diberikan oleh Tuhan, diberikan satu kemampuan. Ya Bapak Ibu, kita berusaha supaya kemampuan itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak rancang Bapak Ibu. Tapi ajaib. Kesaksian Bu Retno apa itu, waduh luar biasa ajaib. Ajaibnya lagi, waduh nek biyen Natalan Bapak Ibu, saya masih ingat 80-an. Nonton wedhus, gak trimo cilik orang sini. Kambing yang dituntun. Kurang beberapa hari sudah kambing dituntun. Waduh, adik bumbune disangre. Khusus tenaganya. Almarhum neneknya Bapak Gembala. Disangre, kaya mambengi Pak Darman, sambel pecel itu ya disangre Pak Darman. Enak Bapak. Disangre itu digoreng Bu Retno, digoreng sama tanah itu loh Bu, tadi wajan tanah itu loh. Wis khusus sudah. Loh, zaman biyen nonton wedhus kurang beberapa hari gede Pak Darman. Saya menang itu. 82 saya belum jadi jemaat sini. Saya sudah datang Natal ke sini. Mbok Pak Darman, kaya aku iku lho ngimbuhi jemaat iku lho sego iku kaya wong macul Pak Darman. Tak pikir ya entek, betul katanya Bu Retno itu pada saat itu. Betul Bapak Ibu. Orang dulu Pak Budi. Iya, wong teko sawah Natalan. Loh, ya entek kabeh itu Pak Tono. Itu berkatuan itu habis. Adik gule senengane orang sini dulu itu. Kok sakniki dibaleni kados pundi Bu Sumarmi nonton wedhus. Iya. Loh, itu Bapak Ibu. Wis mbuweteti bareng-bareng. Kaya ngono jemaat kene biyen rukune luar biasa terus kita lestarikan. Amin Bapak Ibu. Klik berikutnya yang pertama artinya bermimpi besar Bapak Ibu, ya. Kata mimpi itu adalah mari kita akan mimpi dan berapa itu namanya, punya imajinasi. Artinya bermimpi itu kita adalah khayalan. Jadi segala sesuatu kenyataan ketika kita tidur. Jadi tujuan yang kita raih adalah sesuai dengan struktur, kadar atau usia kita. Tujuannya Kevin atau tujuannya Karin tidak sama dengan tujuan kami, sudah berbeda sesuai dengan kadar usia masing-masing. Itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi memang sesuai tingkatan setiap orang. Bermimpilah, bercita-citalah setinggi wit gedang. Apa gitu Bapak Ibu? Setinggi apa Bapak Ibu? Bukan bermimpi, mari kita akan berimajinasi juga. Daya cipta kita. Siapa sing tidak boleh? Ya kita bercita-cita, boleh saja. Tapi ya jangan si cebol gayu apa Bapak Ibu? Bahasa Jawa, lintang, mokal, gak mungkin. Ya sesuai dengan kapasitas kita saja Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Harus punya daya cipta, bermimpi besar, masing-masing bermimpi besar. Saya harus mencapai tujuan yang kita inginkan. Amin Bapak Ibu. Mas Piko juga harus apa tujuan kita ke depan. Tujuannya sudah lain sekarang dengan yang akan datang ini sudah lain. Dengan saya sudah lain Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Klik berikutnya Bapak Ibu yang bermimpi besar. Yang kedua adalah merencanakan masa depan.
Amsal 16 ayat 3 sampai 4. Mari bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan untuk terlaksanalah segala rencanamu. Kita tadi saya katakan kita tidak memiliki power, kekuatan tanpa anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tadi datang, tadi malam langsung puji Tuhan dipijeti Pak Darman. Rasane Pak Darman. Loh dulu itu Bapak Ibu saya pulang pergi. Magetan Madiun itu sudah biasa. Biyo saiki pisan balik ku rasane Pak Darman merodoli Pak Darman. Tapi masih diberikan kekuatan Bapak Ibu. Dulu itu pulang pergi sudah biasa, Madiun Magetan kaya kini pandaan Bapak Ibu. Datakno sekarang sekali jalan itu rasanya sudah ngaten Pak Tris. Kalirian sedo beda napa mboten Pak Tris? Loh dipuji Tuhan sehingga pada pagi hari ini bisa bersama-sama kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. 4, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kita jadi orang yang benar supaya setiap kehidupan kita terbimbing, hidup pada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, bukan kecelakaan. Itu yang penting Bapak Ibu. Tapi saya katakan tadi memang hidup itu adalah lagu. Maka jalanilah hidup itu dengan penuh pengharapan dan bersyukur. Klik bagian yang ketiga. Masih ayat Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tadi saya katakan pada batasan kami adalah tujuan pencapaian dengan arah. Bapak Ibu Saudara yang dengan arah. Berarti supaya Tuhan itu meluruskan apa yang kita rindukan. Apa kita inginkan. Saya yakin dan percaya. Sejak anak bawah 5 tahun dia sudah punya tujuan hidup. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya tujuan. Klik bagian yang ketiga, menjadi fleksibel, lentur, lemes, mudah dibentuk seperti bejana. Fleksibel adalah mudah untuk menyesuaikan terhadap keadaan atau kondisi tertentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kami dinas, kami pernah pindah 7 tempat. Dan 7 tempat itu 2 di Kabupaten Magetan, 5 di Kabupaten Pasuruan. Situasi kondisi berbeda. Bagaimana saya bisa ada masuk di suatu daerah? Saya harus fleksibel. Mudah menyesuaikan supaya keberadaan kami bisa diterima di lingkungan kami. Itu Bapak Ibu. Situasi berbeda. Setiap daerah berbeda. Kita akan terus menyesuaikan diri dengan rancangan Tuhan pada setiap kehidupan kita. Mudah untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan, kondisi. Sesuatu terus berubah. Kita tidak tahu ke depan, tapi kami yakin itu akan mengalami satu perubahan. 10 hari lagi Bapak Ibu akan menggunakan hak pilih Bapak Ibu. Akan membuat satu perubahan untuk Kabupaten Pasuruan. Kita doakan bersama-sama. Supaya Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur juga diberikan, dianugerahkan pemimpin
yang mengayomi, melindungi untuk semuanya dan menciptakan kesejahteraan dan stabilitas. Amin Bapak Ibu. Jikalau satu negeri sejahtera, maka kita yang akan di tengah-tengahnya, kita pun juga akan sejahtera. Maka dari itu jangan jadi orang yang nyun sewu Bapak Ibu bodoh, apalagi bebal. Jadilah orang yang lentur, lemes, mudah menyesuaikan. Dalam dinas kita harus ganti pimpinan, ganti policy. Ya kita sesuaikan sesuai leader yang ada. Terus belajar dari kesalahan dan mencoba pijakan baru, jangan berhenti. Jika sesuatu tidak terjadi di saat awal, maksudnya kalau kita masih mengalami satu kegagalan, mengalami ketidakberhasilan di awal, belajar terus untuk mencoba terus. Jangan putus asa. Sifat anak Tuhan adalah orang yang ulet dalam bahasa Jawa. Digambarkan benang, ulet. Ya napa ulet Bapak? Mudah diputus, alot, gak kena dipedot. Itu ulet. Itu tujuan kita dalam Tuhan. Yang pertama tadi adalah supaya kita memiliki mimpi besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagian yang kedua, supaya kita merencanakan masa depan kita. Investasikan. Ini berkat-Mu Tuhan. Gak tak entek nih saiki Tuhan. Besok madih ada hari Tuhan. Rencanakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu kita rencanakan masa depan kita. Wong tua juga merencanakan rancangan masa depan anak-anaknya. Amin. Amin Bapak Ibu. Wis jarno meni-meni lak iso golek dhewe arek ae. Jangan Bapak Ibu. Kita program untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Klik berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dapat mewujudkan rencana itu dan tidak puas sebelum meraihnya. Ini Bapak Ibu, pesan firman Tuhan. Kita gak akan leren sebelum apa yang saya inginkan saya capai dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Hal yang terbaik dari Tuhan. Amsal 16. Tim musik W.L. Singer bisa maju. Kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin Bapak Ibu. Loh lah enak tuh dalam Tuhan. Lagu kayekten. Kita dipimpin dengan arahan Tuhan. Kita mesti hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kita akan pujikan pujian yang terakhir.